Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ke-29 ini, saya akan membahas tentang plus minus aliran Qadariyah dan Jabariyah. Tema ini menjadi penting untuk kita ketahui supaya kita bisa berkeseimbangan dalam mempersepsi baik Qadariyah maupun Jabariyah. Mengenai kehendak dan kekuasaan Tuhan serta kebebasan manusia menimbulkan dua aliran, yaitu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Pertama, aliran Qadariyah itu memandang manusia memiliki kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia memiliki kebebasan dan kekuasaan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Kemudian manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendaknya dan kekuasaannya sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Artinya Tuhan tidak melakukan intervensi sama sekali, tetapi manusia yang menentukan segala-galanya tadi. Aliran Qadariyah ini mendasarkan pada ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak merombak sesuatu kaum sehingga kaum tersebut merombak dirinya sendiri. Kemudian ada ayat yang lain, wa qulil haqqu mir rabbikum waman sa'a falyu'min waman sa'a falyakfur. Dan katakanlah bahwa kebenaran dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang menginginkan, silahkan menjadi beriman. Dan barang siapa yang menginginkan, silahkan menjadi kufur atau menjadi kafir. Dua ayat itu setidaknya di samping ada ayat-ayat yang lain menjadi landasan bagi kelompok atau aliran Qadariyah di dalam memegangi suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai penentu kehendaknya, penentu aktivitasnya, penentu jalan hidupnya, termasuk juga penentu nasibnya sendiri. Kemudian berikutnya adalah aliran Jabariyah, terutama aliran Jabariyah ekstrim. Ini manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia terikat pada kehendak mutlak Tuhan. Manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Maka praktis manusia dalam faham ini hanyalah merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia tidak memiliki free will dan free act, kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat. Karena seluruh kehendak manusia itu diciptakan oleh Allah, seluruh perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah. Mereka juga mendasarkan pada ayat Al-Quran, antara lain, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah telah menciptakan kamu sekalian dan apa yang kamu perbuat. Kemudian ayat yang lain, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Kalau boleh diterjemahkan agak longgar, maka artinya, dan tidaklah engkau memanah ketika kelihatannya secara dhairiyah engkau yang memanah, tetapi sesungguhnya Allah lah yang memanah. Ayat yang lain yang digunakan landasan wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah engkau kehendaki kecuali dikehendaki oleh Allah. Jadi adanya ayat-ayat ini menjadi landasan bagi Jabariyah. Tentu antara Qadariyah dan Jabariyah ini melakukan penafsiran-penafsiran sepihak. Karena itu ada kemungkinan dua kelompok ayat Al-Quran yang sepintas bertentangan itu dipadukan. Atau
kita mencoba untuk menelusuri pandangan silang, artinya ayat-ayat yang menjadi landasan bagi aliran Qadariyah itu bagaimana menurut pandangan tokoh-tokoh Jabariyah. Sebaliknya, ayat-ayat yang menjadi landasan bagi pandangan-pandangan Jabariyah itu bagaimana menurut tokoh-tokoh Qadariyah. Ini yang belum kita temukan. Sebenarnya itu menarik sekali supaya ada keberimbangan, tetapi belum kita temukan. Sebab biasanya para mutakalim itu mengungkapkan ayat-ayat yang mendukung pada pernyataannya atau pada pendapatnya. Hanya saja ada penafsiran yang menarik dari Syekh Nawawi Al-Bantani terkait dengan ayat yang menjadi landasan dari aliran Jabariyah tadi, yaitu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang pada umumnya diartikan dan Allah telah menciptakan kamu sekalian dan apa yang kamu perbuat. Tetapi Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki tafsir yang menarik bahwa yang dimaksudkan itu adalah dan Allah telah menciptakan kamu sekalian dan objek yang kamu perbuat. Jadi yang diciptakan Allah itu objeknya, bukan perbuatan kamu. Misalnya kalau kamu mengukir kayu, maka yang diciptakan oleh Allah itu kayunya, bukan tindakan kamu mengukir itu. Kalau kamu memahat batu, maka yang diciptakan Allah adalah batunya, bukan tindakan memahat batu itu. Jadi saya kira ini terobosan yang sangat menarik dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menjembatani pemahaman ayat Al-Quran. Sehingga dari sini maka kalau kita mengikuti pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani tidak bertentangan rumpun ayat-ayat yang menjadi landasan bagi Qadariyah dengan rumpun ayat-ayat yang menjadi landasan bagi Jabariyah. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa dua aliran kalam itu yang berlawanan tadi itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Kebanyakan para ahli kalam menyebutkan bahwa konsekuensi faham Qadariyah adalah kemajuan umat Islam. Sebab Qadariyah sendiri bersifat dinamis. Kalau umat Islam itu berfaham Qadariyah, maka dapat mendorong percepatan kemajuan mereka. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, peradaban, kebudayaan, juga termasuk teknologi. Sedangkan faham Jabariyah, karena merupakan faham fatalis, itu dipandang sebagai biang kerok kemunduran umat Islam. Nah, kesimpulan itu logis. Kesimpulan itu logis sekali. Karena Qadariyah pandangannya dinamis, maka bisa mengakselerasi kemajuan umat Islam. Sedangkan umat Islam yang mengikuti Jabariyah sebagai faham fatalis, yang serba menyerah pada Tuhan, maka susah untuk bisa mencapai kemajuan. Tetapi terdapat fakta-fakta yang menarik untuk disimak. Pertama, bahwa keberhasilan ekspansi atau perluasan wilayah Islam zaman Umar bin Khattab, itu ekspansi besar-besaran yang gelombang pertama. Kemudian keberhasilan ekspansi besar-besaran pada gelombang kedua terjadi pada zaman dinasti Umayyah. Itu terjadi karena kontribusi dari faham Jabariyah. Sebab dalam faham Jabariyah itu perang bukan penyebab kematian. Yang menjadi penyebab kematian adalah Tuhan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sering melakukan perang. Mereka tidak gugur di medan perang. Abu Bakar mati karena sakit. Umar bin Khattab mati ditikam oleh pemuda non-Islam yang nyamar ikut sholat. Jadi ketika ngimami sholat ditikam dari belakang. Kemudian Utsman mati justru ketika membaca Al-Quran di dalam rumah. Dikeroyok oleh gerombolan orang-orang Islam sendiri. Sedangkan Ali mati ditusuk ketika mau ngimami sholat oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi perang itu bukan menjadi penyebab kematian, karena itu tentara Arab Islam pada waktu itu menjadi gagah berani. Ini kontribusi nyata dari
faham Jabariyah itu. Kemudian yang kedua, ketahanan dalam menghadapi musibah itu teruji bagi kalangan pengikut-pengikut Jabariyah. Ini ada satu kisah. Ada seorang yang ahli ibadah, rajin mengikuti jamaah sholat, kemudian istrinya tiba-tiba tidak sakit, mati. Dan anaknya hanya semata wayang, tidak lama kemudian kasusnya sama, tidak sakit, kemudian mati. Nah, orang ini karena ahli ibadah tetap saja beribadah, tetap saja mengutamakan sholat berjamaah. Akhirnya dikacau atau diprovokasi oleh orang kafir. Kamu itu begitu rajinnya melakukan ibadah kepada Allah, padahal Allah tidak peduli sama kamu. Kok bisa? Iya, buktinya istrimu tidak sakit, ternyata tiba-tiba meninggal dunia. Yang lebih parah, anakmu kan hanya satu. Kasusnya sama, tidak sakit, tapi ternyata juga meninggal dunia. Kalau Allah peduli kepadamu, paling tidak anakmu hanya satu, itu akan dijaga kehidupannya. Tidak mati, masih muda, masih remaja semacam itu. Kemudian orang ahli ibadah itu menjawab, istriku itu milik Allah dan dipanggil oleh Allah, no problem, tidak ada masalah. Anak saya itu milik Allah dan dipanggil oleh Allah. Anehnya yang cerewet justru kamu. Kemudian dia bersumpah, saya bersumpah, andai kata detik ini saya dipanggil oleh Allah, saya akan menghadap Allah dengan senyuman. Nah, ini ketahanan orang-orang Jabariyah dalam menghadapi musibah. Kemudian yang ketiga, ada kasus perdebatan kiai atau ulama Qadariyah dengan ulama Jabariyah. Biasa ulama Qadariyah perlente, jadi pakai jas, pakai celana, melipis, pakai dasi. Ini yang banyak mendominasi pembicaraan. Sedangkan ulama Jabariyah ini ulama kampung yang pakai sarung, songkoknya sudah coklat. Nah, dalam perdebatan itu didominasi oleh ulama Qadariyah. Ulama Qadariyah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kebebasan berkehendak secara mutlak tanpa intervensi dari Tuhan. Misalnya saya kepingin memetik dahan pohon itu di sebelah kamu itu kehendak mutlak saya, Tuhan tidak ikut campur sama sekali. Demikian pula manusia memiliki kebebasan berbuat atau free act, itu juga secara mutlak. Tuhan tidak melakukan campur tangan, tidak melakukan intervensi sama sekali. Kalau Anda tidak percaya, saya buktikan. Kalau tadi saya ingin memetik dahan pohon itu, sekarang saya akan merealisasikan keinginan saya. Kemudian dia menghampiri pohon yang ditunjuk itu, kemudian dahannya dipetik. Lah ini dahan pohon ini saya petik. Nah, akhirnya terputus. Ya, terputus. Saya memetik ini adalah free act saya, kebebasan perbuatan saya. Secara mutlak, Tuhan tidak terlibat sama sekali. Nah, apakah dari dua contoh yang saya jelaskan itu masih belum jelas? Kata ulama Jabariyah, sudah jelas. Apa belum rasional? Sudah rasional. Nah, kalau sudah jelas, sudah rasional, maukah Anda itu berubah paham dari Jabariyah menjadi Qadariyah? Atau Anda silahkan mendebat saya dengan argumentasi apapun, yang rasional, yang logik sekalipun silahkan. Oh enggak, saya ini orang kampung. Saya tidak tahu apa logik itu ya. Itu makanan apa, saya juga tidak tahu selama ini. Dan saya tidak akan mendebat karena saya tidak bisa mengungkapkan alasan-alasan seruntut kamu, seindah kamu, seenak dicerna oleh nalar seperti yang kamu sampaikan. Ya, keinginanku hanya satu.
apa? Saya tidak mendebat, tetapi saya memohon kepadamu, kalau kamu mampu melakukan, memetik dahan pohon itu, permohonanku adalah tolong dahan pohon itu kembalikan seperti sedia kala. Barang siapa yang mampu melakukan sesuatu, tentu mampu melakukan sebaliknya. Man qadara ala syai'in qadara ala diddih. Barang siapa yang mampu memetik dahan pohon, pasti mampu menyambung kembali tanpa diikat. Kalau itu seperti sedia kala. Kalau itu benar-benar merupakan kewenangan dari manusia secara mutlak tanpa kehendak dari Tuhan sama sekali. Dari sini ulama Qadariyah itu kemudian merasa seperti disambar petir di siang bolong. Dia tidak mengira sama sekali bahwa kiai yang songkoknya saja sudah coklat, pakai sarung, ya ternyata memiliki permohonan yang saya tidak bisa jawab. Ulama Qadariyah merasa dipermalukan. Artinya ulama Qadariyah keok. Ini dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan mudah meremehkan orang lain atas dasar penampilan atau simbol-simbol tertentu. Banyak orang yang penampilannya sederhana tetapi menyimpan potensi yang luar biasa. Sebaliknya banyak orang yang penampilannya perlente tetapi sesungguhnya kadang-kadang hanya untuk menutupi kelemahan-kelemahannya. Artinya potensi yang dimiliki tidak seberapa. Karena potensi seseorang tidak diukur, tidak bisa diukur dari penampilannya, tidak bisa diukur dari simbol-simbolnya. Demikian saya kira saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.